Assalamualaikum, hai semuanya, selamat pagi. Ini ya kondisi pagi-pagi selalu begini. Nah itu anak-anak main di depan. Kalau Mas Iki lagi ngerjain daring, itu sengaja ngerjainnya di meja makan. Karena kalau di meja belajar Mas Iki yang warna hijau itu suka digangguin sama Adek Al. Jadinya cari meja yang agak tinggi. Nah ini nggak digangguin. Jadi Adek Al sama Mbak Erin itu main HP. Jadi nyetel musik, nyetel lagu biar diem ya. Jadi mereka anteng, diem, emak lanjut masak. Jadi di sini emak jarang banget sekarang masak subuh-subuh karena Mas Iki kan nggak sekolah di sekolah, jadi sekolahnya di rumah. Jadinya emak nggak masak subuh-subuh. Jadi Pak Su jarang banget sekarang bontot atau bawa bekal. Nah kali ini Mak mau masak asam pade, ada ikan nila, terus ini juga ada bumbu jadi Mak beli yang minggu kemarin itu ya. Ini bumbu asam pade, waktu itu 10.000 belinya. Terus nanti ada campuran lainnya juga. Kalau bayam tadi cuman sedikit karena memang untuk Mbak Erin sama Adek Al aja. Ya udah kalau gitu Mak lanjut mau masak dulu. Nah ini pertama mau ngedadar telur dulu ya untuk sarapan Mas Iki sama Mbak Erin dan Adek Al. Ini 2 butir telur. Di sini alhamdulillah punya panci atau teflon yang anti lengket semua ya. Alhamdulillah dari yang bolde, terus yang pink royal Thai itu sama yang pink di atas kompor ini. Jadi walaupun nggak pakai minyak, dia tuh nggak lengket. Terus yang emak rekomen banget untuk kalian itu adalah panci atau teflon satu set punya emak yang royal Thai ini ya. Jadi ada panci itu yang nangkurep, terus juga yang di atas kompor yang barusan emak taro. Nah itu satu set isi 3, ada lagi pancinya yang atau teflonnya yang ukuran 20 berapa ya, 24 gitu emak juga lupa. Pokoknya kalau kalian belum nonton video unboxing dan ngerakitnya, kalian bisa tonton ya. Ini dia thumbnailnya. Jadi Mak benar-benar ngerekomen karena apa? Karena bagian belakang pancinya itu ya, atau pantat pancinya bener-bener nggak gosong. Mak juga nggak tahu, Mak juga nggak ngerti kenapa bisa nggak gosong ya. Padahal emak sering banget make panci ini, apalagi yang di atas kompor itu ya, yang untuk ngerebus atau ngebening bayam ini nih, yang sebelah kiri sana. Nah itu setiap hari emak pakai untuk ngerebus telur atau ngebening-bening sayuran atau bikin mie instan. Pokoknya setiap hari emak pakai. Jadi bener-bener masih kinclong, nggak ada yang namanya kuning-kuning atau kerak-kerak atau gosong-gosong, itu nggak ada sama sekali, kayak masih baru lagi gitu loh. Kayak apa sih, kayak baru lah, nggak ada gosong-gosongnya sama sekali. Jadi mah rekomen banget ya untuk panci royal Thai ini. Memang agak sedikit mahal gitu ya, cuman sebanding lah sama kualitasnya yang oke banget. Kalau bolde yang emak beli, yang emak punya di rumah itu memang sering banget ya emak pakai untuk masak. Bahkan setiap hari, entah nasi goreng, entah nyayur apapun itu emak pakai. Tapi memang beberapa kali pemakaian itu udah ada gosong-gosongnya, udah ada kuning kecoklatan gitu. Pokoknya udah ya gosong kayak pantat panci gitulah ya. Tapi memang untuk ngebersihinnya gampang banget kok, tinggal digosrek-gosrek aja. Tapi yang emak heranin ya, yang royal Thai ini nih, yang pink ini, yang satu set ini bener-bener pantat pancinya masih kinclong sama sekali. Udah berapa bulan ya, 2 bulan atau 3 bulan emak beli, emak juga lupa. Pokoknya masih bersih banget. Jadi kalau kalian yang lagi cari-cari panci satu set gini ya, emak rekomen ya yang royal Thai ini. Oke lanjut ya tentang masakan. Di sini emak pakai kacang panjang untuk asam padehnya. Terus tadi ada tahu yang emak potong-potong. Untuk kacang panjangnya ini emak potongnya agak sedikit panjang dari biasanya. Biasanya kan kalau misalkan numis kacang itu agak pendek-pendek ya. Nah di sini lebih 2 kali atau 3 kali lipatnya lebih panjang. Di sini emak itu pakai bumbu yang jadi aja, bumbu beli di pasar. Tapi kalau kalian pengen ngeracik sendiri itu apa ya bumbunya, emak juga lupa. Jahe, laos, kunyit, kemiri. Iya, jahe, laos, kunyit, kemiri. Udah itu aja sih di blender. Oh iya, bawang merah, bawang putih nggak ketinggalan ya. Kalau di sini kalau mau ngeracik sendiri itu kemirinya dibanyakin. Mungkin lebih dari 5 atau 10 buah atau 10 butir gitu. Nah kalau kalian punya
daun kunyit, lebih baik paling bawah tadi itu pertamanya daun kunyit dulu ya, baru kacang panjang dan ikannya. Oke, langsung di sini Ma mau bumbunya ini Ma campur sama air biar nanti ngaduknya enak ya di pancinya. Terus lebih sedapnya lagi pakai air kelapa, itu lebih rasanya tuh lebih mantep banget. Air kelapa apa sih, kalau kita beli kelapa parut di pasar itu kan ada airnya ya. Nah, dipakai air itu tuh mantep banget rasanya. Oke ya, udah kecampur, langsung aja di sini Mama masukin ke pancinya. Ini pancinya anti lengket semua ya, alhamdulillah. Jadi nggak khawatir bawahnya itu gosong-gosong atau lengket-lengket gitu. Dan karena di sini mah nggak punya asam kandis, jadi mah pakai asam jawa aja. Biasanya kalau nenek Uci masak asam padeh itu pakainya itu selalu asam kandis. Oke, jadi ini udah semua kecuali tahu ya. Kalau tahu terakhiran aja pas udah mateng kuahnya atau mau mateng gitu. Terus di sini kasih garam sama gula sedikit, biasa ya orang Jawa, nggak jauh-jauh dari gula. Untuk ngaduknya cuma di bagian atas saja ya, jangan sampai ke bawah-bawah karena nanti takut ikannya hancur. Oke, lanjut ya di sini. Ma itu lagi nyuci. Ini tuh hari ini nyuci 3 ronde. Berarti 3 kali ngidupin air atau 3 kali ngidupin mesin air. Jadi di sini Ma itu tiap bulannya itu sekitar 500.000 ya, karena memang boros di ngidupin air terus. Jadi kalau misalkan Mak nyuci baju, kalau sebelum nyuci ya harus ngidupin air atau ngisi air toren sampai penuh. Kalau nggak penuh dia nggak kegiling atau airnya nggak keluar. Jadi kalau 3 kali nyuci ya 3 kali ngidupin mesin air gitu. Nah ini ya udah mateng, langsung aja Mak masukin tahunya, terus dimasak sebentar aja. Nah jadi balik-balik lagi ke listrik, Ma itu belum bisa hemat di listrik karena memang toren air itu kan pendek, rendah, cuman 1 meter tingginya gitu ya. Jadi kalau untuk nyuci baju air toren cuman separoh itu dia nggak ngalir ke bawah, makanya airnya itu harus penuh full gitu. Jadi kalau mau nyuci baju ya harus ngidupin air dulu sampai airnya penuh baru nyuci baju. Jadi kalau 2 kali nyuci, 3 kali nyuci, pokoknya sebanyak apapun nyucinya ya itu sebanyak itu juga ngidupin airnya. Oke, tadi udah selesai ya Ma itu bikin asam padeh. Lanjut sekarang mau bikin tahu gejrot. Jadi ini tahu kopong Ma rendam pakai air panas dulu. Terus lanjut di sini Ma mau nyiapin bumbu untuk tahu gejrotnya. Nah di sini Ma ngerebus dulu ya air gula. Jadi air terus gula aren sama di sini Ma kasih asam jawa 1 bungkus. Untuk bumbunya di sini Ma pakai cabai rawit, terus cabai rawit merah sama bawang merah sama bawang putih. Untuk bawang putihnya 1 siung, bawang merahnya 2 sampai 3 siung gitu. Terus digiling deh, dicampur sama garam. Pokoknya untuk banyak cabai sesuai selera aja ya. Di sini super banyak karena memang Mak suka banget pedes. Tapi pas dicicip nggak pedes di mulut, tapi mules di perut. Nah di sini gilingnya giling kasar aja, nggak usah halus-halus banget. Ma baru pertama kali nyoba ya bikin tahu gejrot dan ini tuh enak banget ya. Sama aja sih sama kayak kuah cuka empek-empek ya. Tapi kalau kuah cuka empek-empek kan nggak pakai bawang merah ya. Di sini Ma pakai bawang merah. Nah ini udah selesai giling cabenya. Jadi ini tuh untuk sekali makan ya, 1 piring gitu. Makanya ini agak-agak banyak tapi nggak begitu pedas. Lanjut di sini Mak motong tahu kopongnya, untuk potongan sesuai selera aja deh. Oke, lanjut ngeraciknya. Nah di sini yang udah digiling tadi cabenya langsung aja ditaruh di atas tahu. Terus itu nanti tinggal si kuah gulanya dituangin gitu. Terus udah deh diaduk-aduk selesai. Jadi ini sarapan ya, sarapannya ekstrim banget ini. Terus ini di sini sengaja Ma pakai tusuk gigi gitu untuk makannya biar kayak jualan di abang-abang gitu loh.
Tara, ini dia sarapan Ma pagi ini. Loh, mantep nggak tuh? Tapi beneran ini nggak pedes kok. Ini tuh sarapan super ekstrim. Nah ini ya, Ma coba cicip dan beneran ini seger banget. Kalau kalian yang nggak kuat cabe, yang nggak bisa makan pagi-pagi sarapan kayak gini, jangan ditiru ya. Dan lebih sedap lagi tuh pakai kerupuk. Ya Allah, alhamdulillah banget, nikmat banget pokoknya. Dan setelah ini ada video lagi, tapi di waktu yang berbeda ya, sore harinya gitu atau malam ya, Ma juga lupa. Itu bikin cemilan juga, tapi dengan bahan yang sama kayak ini ya. Tuh ada tahu kopong lagi. Terus juga untuk tahu kopongnya juga banyaknya sesuai selera. Dan di sini Ma tambahin mie kuning. Kalau kalian pengen nyoba di rumah, kalau misalkan ada mie soun juga bisa ditambahin mie soun ya. Dan ini tuh judulnya rujak tahu ala-ala. Jadi Ma pengen bikin rujak tahu. Nah kalau di sini rujak tahunya itu ada empek-empeknya, tapi di sini Ma nggak pakai empek-empek karena nggak punya. Jadi pakai tekwan aja ya. Kebetulan di freezer Ma punya stok pentol tekwan. Ini dia. Jadi mantep banget, kenyang banget ini. Dan untuk bumbu di sini Ma pakai kayak tadi, cuman Ma nggak pakai bawang merah, hanya cabai rawit sama bawang putih aja. Jadi kayak kuah cuka empek-empek gitu. Nah ini yang air gulanya Ma taburin aja atau Ma tuangin ke mangkok. Udah deh selesai. Jadi cemilannya sama kayak tadi, bahannya hanya ada tambahan mie sama pentol tekwan. Dan untuk cabenya di sini nggak pakai bawang merah. Tuh ya, aduh mantep banget. Dan gak lupa kerupuk. Kalau misalkan ada timun lebih seger lagi ya pakai timun. Jadi beneran deh, mulut Ma itu perutnya udah kapalan sama cabe. Jadi sebanyak apapun cabe gak berasa pedes, beneran. Jadi kalau misalkan Ma itu sarapan pempek gitu pakai cuka pempek ya nggak masalah gitu, alhamdulillah, karena memang udah terbiasa sama yang pedes-pedes gitu. Oke deh, sekian dulu ya untuk video Ma kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye bye.